Selamat datang para pejuang P3K di YouTube channel Bidan Pintar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita lanjut bocoran soal part 8. Ya, yang pertama nih ada yang dapat soal tentang apa yang dilakukan sebelum menyuntikkan oksitosin ya. Ini kita ingat lagi APN ya. Kalau sebelum menyuntikkan oksitosin berarti kita mencek ada atau tidaknya janin kedua ya. Terus apa yang dilakukan setelah menyuntikkan oksitosin? Ya, jepit, potong, dan ikat tali pusat ya. Habis jepit, potong, ikat tali pusat, maka kita IMD, habis IMD kita melakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali. Lanjut lagi ada bendung ASI dan tindakan bidan nih. Untuk membedakan bendung ASI, mastitis sama abses payudara bisa kita lihat ya. Kalau bendung ASI itu suhunya di bawah 38. Untuk mastitis biasanya di atas 38 derajat. Sedangkan untuk abses payudara biasanya di atas 38 sampai 39,5 ya. Kalau lokasinya ada yang kalau bendung ASI itu di kedua payudara, mastitis salah satu payudara, dan abses payudara juga di salah satu payudaranya. Sedangkan perbedaan dari waktu, kalau bendung ASI itu biasanya hari ketiga atau minggu pertama ya habis lahiran. Kalau mastitis itu sekitar minggu kedua atau minggu ketiga. Terus kalau abses payudara itu di atas 2 minggu sampai di 1 bulanan. Ciri khasnya, kalau yang bendung ASI itu payudaranya terkesan penuh ya, karena dia kayak jarang disusukan. Terus biasanya itu karena pengosongan setelah menyusui itu nggak maksimal ya. Terus kalau mastitis itu lebih ke ciri khasnya payudara merah, mengkilat ya. Terus lagi kalau abses payudara, nah ini kalau abses ya biasanya tuh ada nanah ya, terdapat benjolan dan pengeluaran nanah. Lanjut lagi untuk tindakan bidan nih mengenai bendung ASI, maka kita memotivasi ibu untuk tetap menyusui bayinya sesering mungkin. Yang kedua, menganjurkan untuk kompres hangat sebelum disusukan dan kompres dingin setelah disusukan ya pada payudara yang terasa keras dan nyeri. Yang ketiga, menganjurkan untuk memijat payudara sebelum disusukan. Selanjutnya yang keempat, menganjurkan ibu untuk mengeluarkan ASI-nya jika masih terasa penuh setelah menyusui ya. Itu tadi tindakan bidan mengenai bendung ASI. Lanjut lagi kita ke MPASI pada anak 6 bulan ya. Jadi ada yang dapat pertanyaan nih, MPASI pada anak 6 bulan diberikan dengan tekstur apa ya? Kalau 6 bulan itu bubur disaring ya, dilumat ya. Kalau 8 bulan itu makanan saring kasar, dapat memulai pinjer put juga. Kalau 9 sampai 12 bulan itu mulai nasi tim, makanan cincang halus ya. Terus 12 sampai 23 bulan sama dengan orang dewasa. Lanjut lagi ada yang dapat soal tentang bayi dengan aspeksia. Cuma kita nggak tahu ya apa yang ditanyakannya. Jadi aspeksia itu sendiri ya, itu terjadi ketika bayi tidak mendapatkan oksigen yang cukup selama proses persalinan berlangsung ya. Dapat menjadi kondisi yang fatal seperti gawat janin. Beberapa gejalanya antara lain, yang pertama ada kulit yang pucat atau kebiruan ya, atau sianosis. Terus yang kedua kesulitan bernapas yang ditandai dengan napas cuping hidung atau pernapasan perut. Terus yang ketiga denyut nadi yang rendah ya. Selanjutnya, anggota badan yang kaku atau lemas dan respon yang buruk terhadap stimulasi ya. Itu tadi beberapa gejala dari aspeksia. Selanjutnya untuk penyebab dari aspeksia pada bayi ya, itu tersumbatnya jalan napas bayi, terus anemia yang membuat darah tidak dapat membawa cukup oksigen. Yang ketiga proses persalinan berlangsung lama atau sulit. Selanjutnya, ibu hamil tidak mendapatkan oksigen yang cukup sebelum atau selama persalinan. Lanjut lagi, ibu hamil memiliki tekanan darah yang terlalu tinggi atau rendah saat persalinan berlangsung. Terus, ibu dan bayi mengalami infeksi, plasenta lepas dari rahim terlalu cepat yang mengakibatkan hilangnya oksigen. Dan bayi terlilit tali pusat ya, atau infeksi juga. Terus untuk penanganannya ya, penanganan untuk bayi dengan aspeksia adalah dengan tindakan resusitasi.
Soal selanjutnya ya, ada yang dapat soal tentang penyebab tidak teraturnya menstruasi pada remaja ya. Jadi untuk penyebab menstruasi telat atau tidak teratur adalah karena perubahan tingkat hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh. Lanjut lagi, ada yang dapat soal tentang penyebab ibu kek ya. Kek itu adalah kekurangan energi kronis, merupakan kondisi di mana ketika seseorang mengalami kelelahan secara terus-menerus meski telah beristirahat. Kek dapat terjadi pada ibu hamil. Jadi penyebabnya yaitu asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan, usia ibu hamil terlalu muda atau terlalu tua, aktivitas ibu hamil terlalu berat, penyakit infeksi pada ibu hamil, dan stres yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Selanjutnya, untuk komplikasi yang dapat terjadi bila ibu hamil dengan kek ialah terus-menerus merasa lelah saat hamil dan kurang berenergi. Yang kedua, mengalami kesulitan saat melahirkan. Yang ketiga, suplai air susu ibu atau ASI tidak cukup ketika masa menyusui. Sementara pada janin, kekurangan energi kronis dapat menyebabkan kondisi keguguran atau kematian bayi saat lahir akibat pertumbuhan janin yang terhambat. Terus berat badan lahir rendah atau BBLR karena asupan gizi yang kurang dalam kandungan. Selanjutnya, perkembangan organ-organ janin terganggu sehingga beresiko mengalami cacat lahir. Terus asupan gizi yang kurang mempengaruhi kemampuan belajar dan kecerdasan pada anak ya. Itu tadi yang bakal terjadi ketika ibu mengalami kek. Selanjutnya ada yang dapat soal tentang resiko ke janin yang akan lahir jika ibu dengan preeklamsi, ialah IUFD. Yang kedua, mengganggu pertumbuhan janin. Ketiga, lahir prematur. Keempat, gangguan pernapasan. Yang kelima, gangguan metabolik di masa yang akan datang ya. Lanjut lagi, ada yang dapat soal tentang setelah ketuban pecah yang dilakukan bidan adalah melakukan pemeriksaan dalam untuk melihat kemajuan persalinan ya. Selanjutnya ada yang dapat soal tentang jenis lochea ya, lochea rubra, sanguinolenta, serosa, sama alba ya. Untuk rubra itu 1-3 hari warnanya merah kehitaman. Sanguinolenta 3-7 hari dengan warna putih bercampur merah. Serosa itu 7-14 hari itu warnanya kekuningan atau kecoklatan, sedangkan alba itu lebih dari 14 hari warnanya putih ya. Selanjutnya ada juga yang dapat soal tentang adaptasi psikologis masa nifas ya. Jadi proses adaptasi psikologis masa nifas itu terbagi 3, tucking in, tucking hold, sama letting go ya. Kalau tucking in itu fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai kedua setelah melahirkan. Biasanya ibunya masih fokus dengan diri sendiri ya, masih mengulang-ulang apa yang terjadi saat dia melahirkan. Contohnya kayak tetangganya datang nih, dia bercerita tentang gimana proses persalinannya ya. Dan yang pastinya masih bergantung pada orang lain ya, masih belum mampu merawat bayinya. Sedangkan untuk tucking hold biasanya terjadi di hari kedua sampai hari keempat postpartum ya, yaitu fase dimana ibu memerlukan dukungan ya. Karena di fase tucking hold ini biasanya ibu masih merasa cemas dan khawatir tidak mampu atau tidak mahir mengurus bayinya ya. Jadi perlunya dukungan dari keluarga, dari bidan ya, cara merawat bayinya gimana. Tapi di sini ibu juga udah mulai belajar nih untuk mengurus bayinya. Sedangkan untuk letting go biasanya terjadi setelah pulang ke rumah ya. Terus ibu mulai bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan bayinya, mulai percaya diri dan mandiri untuk mengurus bayinya ya. Untuk contoh soal selanjutnya kita lanjutin di part selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. See you.